Di tengah perjalanan ada sinyal, adek chat, "Kak, gawat kak, kacau," katanya kayak gitu kan. Kenapa gitu kan? Mama sama bapak udah tahu dah, kata dia ulang gitu kan. Kok bisa, gimana caranya mama tahu gitu? Terus dia bilang, tadi mama masuk kamar kakak, katanya gitu kan. Besoknya saya telepon, tapi udah malam kayak jam segini lah. Saya bilang kan, halo, ngapa? Udah gimana mau ngomong nih, langsung deg-deg, Udah tambah beda. deg-degan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Nah, ini kita lanjut part 2. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang ya seputaran inilah ya, seputaran kisah ketika setelah masuk agama Islam itu ternyata memang ada beberapa ujian yang Allah siapkan, dan alhamdulillah kakak pun responnya lumayan ya, dimasukkan kategori inilah, bisa merespon masalah itu. Karena memang setiap ujian yang dilewati akan ada proses, di mana proses inilah yang bakalan dinilai sama Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Dan akhirnya endingnya tergantung dari kakak lagi, mau nggak bertahan dengan proses yang udah dibuat sama Allah. Nah, alhamdulillah kita sekarang lebih ke mendengar cerita sih kak. Pengen dengar cerita kakak. Selama masuk Islam ini, apalah kira-kira yang mungkin kita belum pernah wawancara, belum pernah disampaikan juga, yang kira-kira isi hati kakak pengen nyampaikan? Kalau disuruh cerita tuh udah agak lupa-lupa ya bang ya. Cuman kalau kayak tantangan di dalam keluarga, tantangan kalau lingkungan teman sih sekarang kayaknya enggak itu deh. Enggak terlalu dipikirkan, emang enggak ada teman. Ini mohon maaf nih, ini setelah masuk Islam ada teman atau sebelumnya memang udah nggak ada teman juga? Sebelumnya ada teman, cuman kan temannya tuh rata-rata anak rantau dan non-muslim. Iya. Jadi mereka pada pulang kampung. Nah, pas saya udah masuk Islam kan jadi udah ada teman lagi jadinya. Maksudnya tuh teman yang memang dalam Islam. Cuman satu yang kemarin yang datang sama saya yang di kantor Saudara Seiman yang di Serdang itu ya. Cuman dia aja. Sampai sekarang? Iya, nggak ada teman lain. Itu kenal di mana tuh? Itu kenal waktu kerja di Mugunghwa di samping Sepakat 2 Untan tuh. Di situ kenalnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun komunikasinya baik ya. Insya Allah. Lalu apa lagi nih yang mau disampaikan kak? Kalau cerita tantangan masuk Islam ya bang, itu di keluarga. Awalnya kan memang ditentang, tapi saya nekat masuk Islam, sampai saya memutuskan masuk Islam diam-diam di bulan Februari kemarin kan. Terus sebenarnya saya pas pulang bulan 7 mau daftarkan adik sekolah itu, saya mau jujur. Sama orang tua ya? Saya udah siap bawa bukti surat pindah agama itu kan. Cuman ada satu kendala yang saya pernah cerita ke abang, tapi saya nggak mau cerita di sini. Itu ya udah deh, karena orang tua juga lagi ada beban pikiran yang berat. Akhirnya saya memutuskan tunggu saya pulang lagi ke Ponti, nanti saya telepon mereka aja gitu kan. Tapi ternyata belum sampai di Ponti, masih di perjalanan, ketahuan lah suratnya tuh di dalam lemari di kamar. Biasanya mama tuh orangnya nggak ngecek-ngecek, tapi nggak tahu kenapa hari malam itu tuh dia bongkar-bongkar lemari saya. Saya tuh ada buku catatan, saya nulis perbandingan Islam, sama Kristen sama Katolik kan. Saya selipkanlah di situ. Buku itu memang sengaja saya tinggal udah lama supaya mereka baca. Saya nggak tahu dibaca atau enggak, tapi saya berharap waktu itu sih dibaca. Nah, kemudian malam itu kan lagi di jalan nih, lagi di Tambang. Itu nggak tahu lah gimana mama bisa masuk, maksudnya kepikiran masuk kamar terus buka lemari, bongkar-bongkar, ketemulah. Akhirnya di situ dia marah. Tapi nggak langsung marah ke saya kan, karena lagi di jalan. Ternyata pas sudah di tengah perjalanan ada sinyal, adek chat, "Kak, gawat kak, kacau," katanya kayak gitu kan. Kenapa gitu kan? Kan saya panggil adik saya tuh, namanya dia kan Franciscus
Oktagiara Punacim, tapi saya panggil Acil gitu kan, Oh, panggilan laki-laki kesayangan berarti. lah ya. Mm-mm. Terus tuh saya bilang gini, ngapa Cil? Emangnya itu ada apa gitu kan? Mm-mm. Mama sama bapak udah tahu dah, kata dia bilang gitu kan. Oh, sebelumnya adik udah tahu? Kakak? Oh, berarti udah nerima Kalau ya? sama adik tuh dia memang ada niat mau masuk Islam juga bang. Oh, iya. Cuman karena dia tuh masih sekolah. Nanti kalau seandainya dia masuk Islam, takutnya tuh nggak dikasih uang jajan. Akhirnya itu saya bilang dia kan, kok bisa, gimana caranya mama tahu gitu. Terus dia bilang, tadi mama masuk kamar kakak katanya gitu kan. Terus itu apa namanya, dia lihatlah kertas kakak tuh yang kakak tunjukkan sama aku tuh katanya kan. Terus mama gimana? Mama marah-marah lah, mama sumpah-sumpah katanya kan. Mama bilang mama nggak punya anak lagi dah, kata dia ngomong kayak gitu. Terus udah kan, aduh gimana nih, posisi lagi di jalan, hati gelisah, jadi sepanjang jalan tuh nggak tidur. Sampailah di Rasau, terus niatnya pagi menelpon kan, tapi mereka kerja. Saya mikir, nih gimana cara ngomong yang lembut supaya nggak nyakitin mereka. Pokok seharian niatnya mau nelpon di hari itu, nggak jadi, saya tunda besok. Besoknya saya telepon, tapi udah malam kayak jam segini lah. Saya bilang kan, halo, ngapa? Langsung kayak gitu bang. Biasanya kan, Langsung ya? biasanya kan, ngapa? Kan ada panggilan sayang lah di dalam keluarga kan. Ngapa Nyet kau nelpon? Kayak gitu-gitu kan. Biasanya kayak gitu. Sekali, ngapa? Oh, udah gimana mau ngomong nih, langsung deg-deg, tambah deg-deg kan bang. Terus saya bilang kan, enggak, apa kabar mak, pak gitu kan. Udah nyampe di Ponti nih, kemarin enggak sempat nelpon gitu. Ya gitu aja kan. Aduh, gimana lagi mau ngomong lagi kan. Biasanya kan kata kalau udah di skakmat orang tuh kan kita bingung mau nanya apa lagi kan. Jadinya diam loh nih sejenak. Terus dia bilang, ngapa kau tega kayak gitu bah? Kata mereka langsung gitu. Itu bapak atau mama? Itu bapak. Oh. Mama nggak mau ngomong. Mama tuh udah sakit hati kan, mama nggak mau bicara. Terus bapak bilang, ngapa kau tega kayak gitu sama orang tua bah? Katanya kan. Kau nih sebenarnya punya orang tua atau enggak? Kayak itu katanya kan. Kau nih ada orang tua tapi berani main hakim sendiri ya, katanya ngomong gitu. Kau nggak nganggap kami ini orang tua kau ke apa? Langsung mama bilang gini sambil nada bicaranya tuh kayak nahan tangis kan. Dia bilang, iyalah dia kan nggak punya orang tua dah, katanya gitu. Terus langsung sedih lah kan, saya kan sedih. Saya ini masih belum mampu jelaskan nih, biarkan mereka marah-marah dulu gitu kan. Akhirnya udah mereka mulai diam, saya nyaut. Saya cuma bilang gini waktu itu, iya mak, pak, aku minta maaf gitu. Aku tahu mungkin di mata mama dengan bapak perbuatan aku nih salah gitu kan. Tapi tolong terima ini keputusan aku. Ini menurut yang terbaik untuk aku pribadi gitu. Mudah-mudahan dari dengan aku kayak gini bisa membawa keberkahan dalam keluarga kita, bang, itu kan. Halah, kata marah-marah pokoknya kan bang. Terus mereka bilang ini, udahlah katanya kan, kau nggak usah lagi pulang ke rumah katanya kan. Wah kami usir, kau nggak boleh kau balik ke rumah, bilang gitu kan. Langsung. Nah dari situ tuh agak mulai goyah tuh bang. Oh, sempat goyah berarti. Ya Allah, gimana nih nanti aku pulangnya kemana? Di sini nggak ada yang dikenal gitu kan. Memang bener-bener sendirian gitu kan. Nggak ada yang nge-backing apa segala macam gitu kan. Terus apa aku harus pulang ke Katolik lagi ya? Kayak gitu sempat mikir. Kacau ini. Padahal itu baru berapa bulan gitu kan. Sampai mikir apa aku harus pulang ke Katolik lagi ya? Tapi mikir lagi. Ingat kan kenapa harus ragu dan takut sama manusia, sedangkan manusia juga Allah yang ciptakan. Tiba-tiba muncul itu kan. Tapi benar juga ya. Sekarang mama dengan bapak benci, mana tahu besok lusa udah baik lagi gitu kan. Saya langsung, ayo semangat, jangan sampai ini. Masa baru diuji kayak gini udah lemah kayak gitu kan. Tapi saya melihat terus, pokoknya malam itu saya nggak banyak omong bang. Cuman bisa minta maaf karena saya tahu kecewanya mereka tuh gimana gitu kan. Jadi biarlah mereka sumpah serapah, pokoknya mereka tuh ngomong sampai marah. Yang penting semuanya tersampaikan lah. Sampai saya tuh, mereka bilang gini, kau kan udah ngambil keputusan sendiri masuk agama Islam katanya kan. Ya udah katanya. Anggapnya kau sekarang nggak punya orang tua lah. Kami pun nggak punya anak perempuan lagi katanya kan. Pokoknya kami cuma ngurus adik kau aja katanya kan. Kau terserah, kau mau di sana lunta-lantung hidup kau terserah katanya kan gitu. Pokoknya mau sakit kek, mau apapun katanya.
jangan lagi ngubungin orang tua. Itu kan langsung, ya Allah kayak gini benar gitu kan. Terus mereka tuh sampai bilang, itu belum, pas ditelepon cuman kayak gitu, abis itu udahlah ya katanya kan. Udahlah nggak usah nelpon lagi lah kata mereka kan. Panik lah saya bang, saya orangnya gampang kesepian, ngerasa kayak sendiri gitu. Ya, kayak sendiri jadinya. Saya tuh tipe orang yang suka sendiri, tapi enggak juga mau disendirikan gitu loh bang. Paham. Nah, jadinya tuh. Semoga penonton paham ya. Iya kan biasa kan ada orang yang senang sendiri gitu, enggak terlalu suka keramaian gitu kan. Tapi bukan berarti mau untuk disendirikan gitu, bukan. Jadi itu saya puasa telepon 3 hari, enggak kuat. Saya telepon mereka lagi kan, nanya kabar apa segala macam. Masih cuek tapi dilayani, bicaranya dilayani. Kemudian habis itu saya pulang. Sebelum masuk Islam kan udah dimarah tuh, kalau sampai nekat. Mama tuh sampai megang tabung gas, sampai nyumpah gini kan. Nih katanya tabung gas nih ku pegang, kata dia gitu kan. Pokoknya kalau kau nikah nanti nggak mau mama datang, kata dia gitu kan. Ya, pokoknya kau ingat ya kalau masih tinggal di rumah ini, katanya. Sini mama duduk di sini, tabung gas nih jadi saksi, kata dia kayak gitu kan. Saya bilang apa namanya? Ya masa cuman pindah agama nggak boleh? Nggak boleh lah katanya kan. Kau kan tahu, bukan cuman kau katanya, dari nenek moyang kita segala macam, sampai mama kau udah besar, sampai melahirkan kita, masa kita mau beda agama sama orang tua, katanya gitu kan. Pokoknya kalau bisa tuh lahir Katolik, mati pun Katolik, katanya gitu. Diam kan saya kan. Terus tuh apa namanya, mama bilang kalau nanti udah nikah terus melahirkan, nggak bakal anggap anak saya tuh cucunya gitu, terus nggak bakal menganggap anak saya itu manusia. Katanya udahlah anggap binatang aja, anjing aja pandai kok, katanya kayak gitu. Sampai kok kasar benar orang tua nih ngomong, sampai bilang ini manusia loh, sampai mau dianggap binatang gitu kan. Terus pulanglah saya di bulan 8 kemarin. Saya tuh sempat mikir gini bang, kemarin waktu awal-awal tahu masuk Islam nggak boleh balik, saya ngomong gitu sendiri kan dalam hati kan, nggak boleh pulang. Sekarang maksa-maksa suruh pulang, bilang gitu kan. Nah ini berarti kan tandanya Allah tuh kasih jalan pelan-pelan kayak gitu kan. Senang lah. Sempat bilang ini, nggak bisa mak, kayaknya pulangnya nih nanti deh bulan 12 ya, tanggung, bilang gitu kan. Rencananya memang mau niatnya bulan 12. Balik aja lah katanya kan, nggak ada yang jaga nih, nggak ada yang bantu, katanya kan. Rindu juga sama kau. Langsung saya tuh langsung agak-agak jual mahal dikit kan bang. Sekali, benar rindu. Iyalah katanya itu kan, memangnya kau nggak mau balik, katanya kan. Udahlah balik aja, nyaman, nanti mau makan ini makan itu ya ada di sini, katanya kan. Nggak tahu apa kalau tiap mama suruh pulang tuh ada uang gas gitu loh bang, karena memang orang tua. Tapi mak belum gajian nih, nggak ada duit. Kalau orang tua suruh pulang tuh berarti ada ongkosnya, katanya gitu bang. Nah, wah ini senang nih kan. Pulang, datang kan, itu mereka kerja, saya datang sendiri di rumah. Saya tuh kadang kalau datang tuh suka sembunyi gitu bang, biar mereka lihat motornya gitu kan. Nanti kasih, wah kayak gitu tuh. Kasih kejutan. Iya, jadi waktu itu tuh gitulah kan. Itu kaget kan mereka. Pokoknya kayak pas pulang waktu itu tuh bener-bener kayak nggak terjadi sesuatu, kayak memang saya tuh masih seiman gitu sama mereka. Entah mereka tuh yang masih terbiasa saya Katolik, atau memang itu jalannya Allah, nggak tahu juga lah ya. Pulang, terus pas waktu sholat, mereka tuh kebiasaannya makan tuh pas di jam maghrib. Makan malamnya gitu bang. Makanlah di dapur, susun semua makanan kan, kita makannya lesehan. Terus pas pula nih, saya ini udah ambil wudhu, mau sholat kan, dipanggil lah, Nyot katanya kan, kau ngapain di kamar tuh, makanlah katanya gitu kan. Terus, ayolah makan, mereka makan duluan nih, mama nih manggil-manggil terus kan. Terus bapak bilang, kali ini lagi sholat jangan dipanggil lah, katanya bapak tuh kayak gitu. Padahal saya udah selesai sholat, pas mau keluar kamar tuh, ke bapak ngomong kayak gitu, senang itu ya Allah, Masya Allah, pokoknya. Tapi kadang tuh aneh bang, sebentar mereka kalau lagi berdua nyeletuk, cobalah doa sama Islam, nggak mau dengar omongan orang tua gitu. Tapi
pas kadang ada baiknya tuh kayak udahlah biar lo dia lagi sholat lo nanti aja. Jadi tuh bang, setiap maghrib, jam makan maghrib, mereka nggak manggil. Kalau saya udah masuk kamar mereka nggak manggil. Masya Allah. Ini kan Bapak udah ini ya, kayak seolah-olah ya ngasih kartu inilah, kartu apa ya, kalau kartu yang terbaik itu kartu as kah? Lampu hijau, oh lampu hijau aja lah. Ini Bapak udah ngasih lampu hijau, udah nerima lah kalau Teresa ini masuk Islam, walaupun dalam kata tanda kutip masih ada singgungan-singgungan halus dari orang tua. Nah, kira-kira Apa nih kelanjutannya? Kelanjutan apa bang? kira-kira kelanjutan, oh saya yang salah. Kelanjutan, kira-kira apa perasaan kakak setelah mengetahui bahwa ternyata Bapak Ternyata Bapak selama ini diam-diam udah pelan-pelan menerima dengan keputusan yang diambil oleh Kak Teresia. Tentunya senang, itu pasti. Keduanya, karena saya tahu bapak saya tuh orangnya kayak gimana, jadi saya udah tebak dia nggak bakal bisa marah lama-lama. Oh, siap. Jadinya tuh ya udahlah pelan-pelan, nanti yang penting kita tuh tunjukkan bagaimana sih kasih dari orang Islam gitu kan kepada orang yang bukan orang Islam. ya. Tapi ya alhamdulillah lama-lama karena pastinya anak pasti kita tahu titik lemahnya orang tua tuh di mana gitu kan. Mungkin dari perkataan anaknya yang lembut dia bisa berpikir, oh anakku ini begini ternyata. Nah, itulah jadinya tuh perasaannya pokoknya senang dan berharap sih mudah-mudahan bukan cuman mereka tuh mengizinkan, tapi Allah kasih hidayah gitu supaya mereka tuh sama-sama masuk Islam gitu. Amin, amin, amin ya Rabb. Pengennya sih doanya ya, harapannya tuh tahun lalu tuh cukuplah, stoplah jadi Katolik gitu. Natal kalau bisa tuh Natal tahun lalu tuh Natal terakhir gitu. Kalau dapat tuh tahun ini tuh udah nggak merayakan Natal lagi gitu. Iya. Ada satu hal yang saya nggak suka kalau ketemu sama orang baik itu yang mualaf maupun yang asli Muslim. Saya nggak suka di kayak dia tuh kayak gimana ya, misalnya kagum dengar cerita kita. Karena saya ngerasa cerita saya ini biasa aja. Kayak gitu bang. Jadi misalnya kayak mereka kan dengar kisah. Biasanya kan ada yang asli Muslim belum pernah ketemu sama orang yang asli mualaf nih. Ya. Terus kita ceritalah tentang perjalanan kita dari awal kenal Islam sampai ujiannya, sampai kita bisa masuk Islam, sampai ujian setelah masuk Islam, kayak gitu kan. Nah, terus mereka bilang, wah, kayak gitu-gitulah, kayak kagum. Nah, itu jujur saya nggak suka. Soalnya bagi saya itu tuh nggak ada apa-apanya kalau bukan campur tangan Allah gitu. Karena kan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nah, jadi tuh kadang misalnya orang bilang, Masya Allah, kok bisa ya, kok gini ya, kok gitu ya, gini kan. Hebat ya, gini. Saya ngerasa tuh nggak perlu sampai segitunya gitu loh bang. Soalnya saya sampai hari ini ngerasa bisa sampai titik ini nih ya karena Allah gitu. Dan satu lagi, akhir-akhir ini, bukan cuma akhir-akhir ini sih, tapi lebih ke akhir-akhir ini sering kepikiran, nanti aku kalau meninggal itu kayak gimana ya, kayak gitu. Apakah dalam keadaan tidur kah, atau baik atau buruk kah gitu kan. Kadang-kadang bangun tidur, ternyata aku masih belum meninggal, alhamdulillah. Seringnya tuh kayak gitu bang. Ya, nggak tahu lah ya, kita tuh katanya kan kita bisa ngerasakan tanda-tanda kita mau meninggal. Cuman alhamdulillahnya tuh semenjak masuk Islam, rasa takut untuk meninggal tuh nggak ada. Makanya kalau dapat, jangan sampai saya tinggalkan sholat. Karena setiap kali tinggalin sholat, baik 1 hari atau seandainya 2 hari, itu tuh pasti langsung setiap buka Instagram tuh bang, ketemu tuh postingan yang nyinggung-nyinggung tuh. Nggak sholat begini hukumannya, nggak sholat begini. Ya Allah gitu kan. Kadang baru ninggalkan 1 waktu aja, buka Instagram pasti langsung kena sindir. Aku kayaknya ini ya, apa namanya, memang dikasih tahu Allah tuh langsung gitu. Nih gitu, mungkin gini kan, kemarin maunya niat masuk Islam biar supaya bisa sholat. Sekali udah masuk Islam malah nggak sholat.
nih gitu mungkin kan, cook sindir kalau lewat ini. Nah kayak gitu Bang. Insya Allah, lagi-lagi nih respon sebenarnya. Alhamdulillah, berarti secara tidak langsung kakak udah bisa merespon, oh ketika kakak tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan perintah Allah, maka akan ada dampak yang ditunjukkan langsung. Berarti respon kakak itu udah, bahaya juga ya kalau nggak sholat, nah kayak gitu. Itulah, kadang tuh biasanya kan kayak kemarin kan saya sempat kerja kan, yang saya bilang di minimarket itu. Saya tanya, di sini di mana mau sholat? Di sini nggak ada tempat sholat Kak, katanya. Kalau kakak mau di gudang ada. Terus dia kan muslim, terus kamu mau sholat di mana? Kemarin-kemarinnya. Ya nggak sholat Kak. Kalau misalnya kita masuk pagi, paling zuhurnya di rumah lah, katanya gitu kan. Atau enggak ya, zuhurnya ketinggalan, asarnya di rumah. Saya mikir kan, orang tujuan saya masuk Islam loh buat biar bisa sholat, ya kali ninggalin sholat. Kalau misalnya kita tuh lagi nggak ada halangan, kalau lagi halangan yang tiap bulannya kan itu wajar lah kan Pak. Itu tuh kadang tuh telat sholat tuh panik, soalnya kan ada apa sih maksudnya dakwah yang tulisan, kalau dia tuh lagi disiksa di neraka, ya Allah gitu kadang-kadang. Ya intinya tuh makanya pengennya nyari kerja yang utamakan sholat, karena saya selalu tanamkan kalau kita ingin hidupnya baik, maka ubah dulu, maksudnya tuh perbaiki sholatnya dulu kan. Nah itu sih, dan makanya saya sering gagal dalam dunia kerja tuh akhir-akhir ini. Insya Allah, luar biasa. Ya, memang itulah ujian tadi itu. Memang kita pelan-pelan, insya Allah pasti ada jalannya. Mungkin ini di fase 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya mungkin masih diuji sama Allah. Karena kita nggak tahu kan, ternyata Allah itu pelan-pelan menguji itu, pelan-pelan juga dia betul-betul menghapus dosa-dosa kita yang kita perbuat. Walaupun memang ya kita sendiri paham betul bahwa ketika kita masuk Islam, ya Allah itu udah ngasih keistimewaan untuk mu'alaf, yaitu dihapuskan semua dosa-dosa di masa lalu. Tapi saya juga ngaca gitu. Saya juga tetap teringat dengan dosa masa lalu. Oh, ternyata saya ketika di masa lalu A, B, C dosa yang saya lakukan. Nah, mungkin bisa jadi cara Allah memantaskan saya untuk mendapatkan dosa yang dikosongkan itu tadi, salah satunya dengan ujian yang dikasih itu. Iya. Nah, sama, boleh nambah satu lagi Bang? boleh? Saya tuh ya walaupun kadang sholat masih bolong-bolong ya, karena kan saya juga belajarnya sendiri, memang tidak ada yang ngebimbing. Teman-teman juga minim banget, betul-betul cuma 1 orang kan. Saya tiap kali kalau ninggalin sholat tuh kepikiran ini, kalau nanti nggak sholat gimana kalau kuburan saya gelap. Karena kan salah satu sholat kan juga bisa membantu menerangi kuburan kita kan. Ya walaupun kita nggak tahu sholat mana yang diterima gitu kan, tapi setidaknya kan dengan kita punya gambaran kayak gitu tuh, biar supaya kita tuh tahu gitu. Ya itu sih yang paling bikin, mungkin karena niat ingin sholat terus tuh jadinya selalu kendala di dunia pekerjaan kayak gitu. Ya memang, ya kan, memang harus kita respon kayak gitu sih. Soalnya sering kali kan saya lihat orang tuh masih anggap remeh sholat kayak gitu. Insya Allah luar biasa. Ini lagi-lagi merinding juga saya dengar cerita Kak Teresia nih. Mengingatkan saya juga sih. Semoga lah Allah mudahkan kita nih waktunya istiqomah, tidak bolong-bolong. Yang paling penting jangan bolong lah. Walaupun yang tadinya kita sering telat, ya bisa sebisa mungkin lah kita tepat waktu sholatnya. Dan untuk teman-teman di rumah juga, inilah kita bareng-bareng perbaiki diri. Saya pun ngerasa belum benar-benar baik, walaupun saya tepat 2020 yang lalu masuk Islam, sampai sekarang pun saya masih ngerasa, sholat saya belum berkualitas. Kenapa? Masih banyak hal-hal yang kayak dalam sholat itu terburu-buru. Walaupun saya tepat waktu, tapi ngerasa terburu-buru. Apalagi sampai tidak tepat waktu kan. Ya, itu yang perlu saya perbaiki. Dan semoga teman-teman yang menonton ini terinspirasi, termotivasi. Dan kami berharap juga teman-teman
jadikan kisah ini sebagai amal jariyahnya Kak Teresia, sebagai bukti bahwa Kak Teresia pernah berdakwah. Secara tidak langsung ini dakwah loh Kak. Karena memang walaupun kita menceritakan diri kita, orang lain termotivasi, ya orang-orang itu bisa berubah. Orang-orang akan ngerasakan, ya Allah, saya muslim dari kecil, ternyata ketika melihat video ini dari saudara kita yang mu'alaf, insya Allah kedepannya saya akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah beberapa orang juga masuk Islam wasilah dari YouTube. Dan saya beberapa kali juga dapat telepon, dapat DM dari Instagram, saya ngelihat YouTube-nya Cerita Saudara Seiman, ngelihat YouTube-nya Bang Sandang, termotivasi untuk pengen belajar Islam. Ada beberapa orang yang saat ini sedang belajar Islam. Dan rata-rata mereka dari Chinese. Mereka belajar, ada yang minta Quran, mereka belajar. Saya punya bos itu Muslim katanya. Dia tuh Habib katanya. Dan kerjanya farmasi. Dan beliau, saya nggak tahu, semoga beliau udah masuk Islam. Karena terakhir kontak itu 2022. Dan beliau waktu itu saya kasih bekal Al-Quran terjemahan. Karena beliau pengen belajar Al-Quran terjemahan. Sebelum masuk Islam, pengen memantapkan betul. Dan orangnya luar biasa. Biasanya yang datang ke kita itu ya orang-orang yang betul-betul pengen masuk Islam tuh biasa mahasiswa, orang tua yang pengen mau nikah. Banyak kayak gitu. Tapi ini udah bujangan, masih muda, bawa mobil juga datang ke kita tuh, rapi. Dan ketika ditanya, mau ngapain? Mau belajar Islam. Mau belajar Islam. Karena saya punya bos tuh Habib katanya. Dia tuh sering dakwahin ini katanya. Jadi saya penasaran dan akhirnya saya tertarik untuk masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, saya pengen belajar dulu. Biar saya memantapkan hati dulu. Dan beberapa kali juga, kalau nggak salah beberapa, nggak tahu video siapa yang di reaction-nya, yang kita buat story. Bang, ini udah masuk Islam ya? Yang ini. Udah, saya bilang. Beliau masih balas-balas story. Cuman saya ganti HP waktu itu. Jadi terhapus mungkin nomornya. Ya, semoga kokonya masuk Islam, insya Allah. Terus yang kedua ada koko juga. Ini tidak jauh dari Tasmat kerjanya. Dia sekarang masih konsultasi. Dan alhamdulillah kemarin terakhir dia ketemu saya, dia bersedia masuk Islam. Dia waktu itu takut dengan kematian. Saya ini memang Kristen, tapi saya tidak pernah menjalankan apa yang ada di Kristen. Dia bilang terakhir itu SMA. Dan umurnya sekarang udah hampir 30-an. Dan dia ngerasakan ketika dia mati, nanti akan ditanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kamu nih imannya siapa? Tuhanmu siapa? Panutanmu siapa? Nah, kayak gitu. Dia takut kayak gitu tuh. Akhirnya dia belajar Islam dan dia banyak dapat pendapat dari beberapa teman-teman yang Muslim. Akhirnya hubungi Instagram Mualaf Corner kita. Dan alhamdulillah diarahkan ke admin mengarahkan ke saya dan saya kemarin konsultasi alhamdulillah. Dan beliau bersedia masuk ke agama Islam. Cuman inilah saya nggak tahu hidayah ya. Hidayah ini bisa hilang sesaat. Saya nggak tahu ini hidayah kayak yang hilang atau memang ada kendala lain. Tapi kalau dari beliau diskusi sama saya sekitar jam 2 hampir mau asar. Setelah itu yakin dengan dirinya akan masuk Islam di pada Isya. Setelah Isya dia bilang, "Bang, boleh nggak saksinya dari non-muslim?" katanya. Saya bilang, "Non-muslim boleh hadir, nanti saya sebagai saksinya." Saya bilang. Tak lama setelah itu, "Bang, afwan, maksudnya maaf, saya tidak bisa sadar hari ini. Ada kendala." Saya nggak tahu, saya tanya, "Kendalanya apa, Bang?" "Mohon maaf untuk sementara saya belum bisa kasih." Tapi sebelumnya saya udah tanya, orang tua gimana? Orang tua udah aman. Saya tinggal sama ibu. Ibu saya nggak ada masalah. Nah, saya nggak tahu apakah ini hidayah yang sementara, yang sifatnya tiba-tiba hilang, ataupun sekarang ini dia lagi fokus untuk meyakinkan keluarga besarnya. Tapi moga-moga ini salah satu fokus untuk meyakinkan keluarga besarnya. Harapan kita kayak gitu. Semoga kokohnya masuk Islam juga. Jadi ada 2 orang yang diskusi sama kita, yang kita belum tahu pasti sudah masuk Islam atau tidak. Yang pastinya terakhir mereka udah bersedia ingin masuk Islam. Kalau yang satu udah belajar malah. Nah, semoga Allah mudahkan. Baik, hanya itu Kak. Terima kasih karena udah bersedia meluangkan waktu, meluangkan tenaganya datang jauh-jauh ke sini. Ya, tadilah teman-teman
closing kali ini, tetap saya juga ingin teman-teman semuanya menyediakan beberapa hal. Yang pertama, kita bantu saudari kita untuk tinggal di lingkungan yang tepat. Karena beliau lagi nyari lingkungan muslim, teman muslim. Nah, terus kedua, tentu kita sebagai orang Islam diperintahkan bukan hanya ibadah untuk sholat, tapi untuk bekerja dan lain-lain. Sedangkan kerja itu juga termasuk bagian dari ibadah. Nah, tadi kan kemarin sempat saya tunjukkan beberapa kasus. Iya. Memang seperti itu, Allah itu mau kita tuh berdoa. Berdoa itu dalam bentuk ibadah kita sama Allah. Terus, ketika kita berdoa, ya Allah, saya pengen mobil, saya pengen rumah, saya pengen suami. Misalnya gitu. Ikhtiar kita apa? Pertama kita pengen mobil, ya kita kerja. Rumah kerja. Yang suami, ya kita memantaskan diri dulu. Oh, saya udah pantas nggak ya sebagai seorang istri? Kayak gitu. Ikhtiarnya berarti kan melakukan tindakan. Tindakan itulah kerja tadi. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dominikus Sandang. Saya Stefan. Alhamdulillah, ada kabar baik, abang kakek bunda sekalian. Jadi kami di tanggal 21 nanti akan safari dakwah di Kabupaten Sanggau. Nah, jadi orang-orang Sanggau mungkin yang tahu bisa nanti mempersamai dakwah kami. Jadi kami di sana bagi-bagi hadiah, tentunya dari orang baik yang disalurkan melalui kami di 2 masjid, insya Allah. Nah, insya Allah nanti masjidnya bakalan kami sampaikan. Di bawah ini ada masjidnya. Nah, lalu kemudian abang kakek bunda sekalian, kami mengajak abang kakek bunda sekalian untuk sama-sama, yuk kita bagi hadiah untuk para mu'alaf. Jadi banyak mu'alaf di sana dan santri-santri yang ada di sana yang akan kami bagikan hadiah terbaik. Nah, bagi abang kakek bunda sekalian yang ingin membersamai dakwah kami, silakan transfer ke rekening yang sudah ditera. Jadi mohon dikonfirmasi. Insya Allah ada nomor HP-nya di situ, bisa dikonfirmasi apa akadnya. Misalkan untuk hadiah, silakan ditulis hadiah, ataupun abang kakek bunda sekalian mau menitipkan operasional juga, insya Allah untuk pengajian saudara seiman juga bisa. Karena di sana langsung pengajian juga. Insya Allah bareng-bareng kita ada pengajian saudara seiman di safari dakwah ini. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.